langsung ini mah. Jika kalau emang udah ada penggunaan Popes di sini, dan ini terbuka bagus banget peluang ya Mawa ya. Pakito akan menjadi salah satu trigger utama di mana tiap skill yang dia milikin semuanya nge-trigger abis-abisan. Balik, kalau kita lihat ke arah Valentina pun punya efek dash di mana pun dia bisa men-trigger. Ini ada pilihan yang sangat-sangat cocok sekali untuk Aura Fire apabila mereka ingin menggunakan juga Popes untuk berada di area XP lane-nya, tapi ternyata ada Benedetta terlebih dahulu. Oke, Benedetta dengan 0 win rate ya sejauh ini sebenarnya. 2 kali pick, 1 kali ban, tapi bergeser ke arah Bigetron. Belum ada marksman yang mereka amankan. Kalau ngomongin marksman mungkin Cloud bisa jadi pilihan. Nah, atau Brody. Cloud bisa, kalau Brody bisa jaga diri sebenarnya. Kalau dari Brody juga oke, karena dia bisa jaga diri ketika dari Benedettanya coba untuk mendekat dengan Alecto Final Blow, itu masih bisa kena Corrosive Strike dari si Brody. Cuman ya, itu kan ada efek immune juga dari Benedetta dan dari Bigetron Alpha. Mereka belum punya hero yang punya mobilitas cukup tinggi sekarang. Cloud lagi, Grok lagi. Cloud sama Grok. Tapi aku suka sih pilihan Cloud kali ini karena dia damage-nya kan area juga. Mungkin Faramis nih bakal main team fight bisa mungkin. Dan dengan adanya Cloud, damage-nya bisa lebih maksimal. Berbeda dengan kalau kita ngambil marksman yang satu lock hero doang. Yes. Ini 4 hero yang sama digunakan di game pertama tadi ya oleh Bigetron Alpha. Kecuali dari Pakitonya, karena Pakitonya kalau nggak salah tadi ada di Aura. Oh ya, di Fluffy ya tadi. Di Fluffy. Dan last, but not least, mau kemana Benedettanya? Kalau dia di EXP, ini Aura bos. Ini Aura lagi. Ini Aura. Kalau dia di EXP kita bakal lihat jungler yang berbeda ya kan. Bisa jadi junglernya tank, Baxia misal. Tapi kalau kita melihat Benedettanya masuk sebagai jungler ya siapa tahu nih kita melihat ada Populus yang dipakai sebagai XP laner. Oh, Amon. Hai Amon. Hai Amon. Hai Amon. Hai Amon. Kemunculan, Finally, Om. Yes, kemunculan kedua dari Amon di MPL ID season yang ke-10. Oke. Seneng banget lihat Amon ya. Om Wawa nih, ini hero Suka kebanggaan Om Wawa. Waduh. Dimana Om Wawa selalu teriak-teriak tuh kadang kalau kita lagi main game. Amon, kenapa tidak ada yang menggunakannya? Akhirnya. Nih cita-cita Om Wawa yang terwujud akhirnya. Ada Amon di MPL, apalagi yang menggunakan Aura ya. Iya, kalau cita-cita saya kan dibegal terus nih. Waduh, kalau pakai one-one ya. Waduh, dibegal terus kan, di terus-terusan tuh. Oke deh kalau begitu teman-teman semua, kira-kira di game yang ketiga, apakah Bigetron Alpha atau Aura Fire lah yang akan memenangkan pertempuran? Kita mau dengar dulu nih kira-kira nih semangat dari MPL Arena. Apakah kalian masih siap untuk meneriakan semangat-semangat untuk masing-masing timnya? Mana ini semangatnya tidak terdengar sama sekali. Nah, itu baru. Biar nyampe gitu ya ke masing-masing player yang tepat berada di depan mereka. Ya, ini dia kita akan langsung menyaksikan saja game yang terakhir. Game penentuan antara Bigetron dan juga Aura menuju ke arah laningnya masing-masing. Hai, dengan aimannya yang mungkin bakal cukup menarik juga. Udah ada beberapa pergerakan bahkan dari Groknya yang memberikan sedikit gangguan Ki. Patternnya cukup sama kalau kita ngeliat ke dalam game yang pertama. Ki akan memberikan satu pressure terlebih dahulu. Ki, itu ada beberapa magical damage lah di depannya. Masih cukup pede untuk KYY. Nah, untuk kali ini bisa dia bertahan karena ada flicker yang udah langsung dikeluarkan. Persis seperti di game pertama pula, membuang flickernya di awal game. Ya, sama lagi berhadapan dengan Amon yang kita tahu udah di buff ya. Dari sisi pasifnya dia. Jadi ditambahin lagi 25% untuk damage-nya. Oke, dikejar habis-habisan dan Max mau pergi ke arah mana? Udah ada aksi pengepungan yang dilakukan pula oleh pemain dari Aura Fire. Langsung dibegal oleh seorang Kabuki. Kita ngeliat perjalanan dari seorang Max harus berhenti di area turtle dan dikembalikan ke arah base. Tapi kali ini akan terfokus ke arah gold lane terlebih dahulu. Nampaknya kanan dari seorang Ki lagi-lagi terjebak dengan dua pemain. Hai, Godiva dan juga Kabuki. Wasitnya berhasil masuk tapi Godiva yang mendapatkan elimination tersebut menjadi keuntungan besar sejauh ini untuk Aura. Oke, 2 poin kill yang cukup gampang seperti di game yang ketiga kali dan sekarang orange buff-nya udah langsung hilang dan juga lenyap dari tubuh Max, di mana Max masih level 3. Godiva tertinggal seorang ciri di bagian belakang. Bisakah dia bertahan di mana masih ada backup juga yang dilakukan oleh rekan-rekannya dan Facehugger. Selamatlah sudah masing-masing pemain Aura. Agak repot ya untuk menghadapi Faramis kali ini dari seorang Facehugger still survive. Efek regen yang cukup cepat juga pastinya kalau misalnya nanti udah
berada di level yang keempat. Tapi sejauh ini kita belum melihat inisiasi fight yang lebih lanjut lagi. Aura Fire dengan keuntungan mereka 2 eliminasi masih menjadi satu tempo yang gak mau terlalu terburu-buru. Kayaknya juga demikian, hanya memberikan satu informasi tambahan buat teman-teman Bigetron Alpha. Oke, 3 player ada di area mid. Sementara untuk Benedetta balik lagi menuju ke arah lane-nya. Dan Turtle mulai menggoda kembali. Di mana untuk sekarang Godivanya harus pergi dari tersebut dan masih bisa selamat dengan pasif yang dia miliki. Darahnya nambah lagi. Alex Topana belum dikeluarkan. Valentina tidak bisa melakukan hal apapun. Malahan untuk kali ini jalan-jalan ke Bekasi pengen Turtle tapi gak dikasih. Dan Bigetron Alpha berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Turtle tersebut. Dan Max, the Max pun harus down. Aduh, saya baru satu last hit ya dari seorang Facehager. Ternyata cukup, tapi kali ini Zorizo mencoba untuk mendorong ke arah Godiva. Dan lagi-lagi dengan 1 damage turret saja cukup untuk ngebuat Godivanya kembali ke arah base terlebih dahulu. 2 pemain di bagian bawah Bigetron Alpha kali ini mencoba memperebutkan 1 creep saja di area jungle. Ini kejutannya di mana-mana ya. Oh ya, sini ini banyak banget sih. Dan memang tadi dari Aura Fire mereka nggak mau untuk engage ke arah dari Turtle karena dari posisi high sendiri lagi melakukan itu 1 buah purple buff-nya dan full penetration bagi 3 hero magic ini Pak Pulung untuk Aura Fire. Yep. Ada Kadita, Faramis, Emon. Jadi dalam banget, apalagi kan kita tahu Magic untuk di early game ini perih banget. Iya. Ini sangat mendominasi dan bisa mendongkrak banget nih permainan dari Aura. Belum lagi ada Grok yang harus mereka hadapi, di mana Grok anti banget tuh sama magical. Iya, dia mungkin gak anti dengan physical, tapi Magic yes, dia bakal mudah untuk bisa ditumbangkan di early. Yes, tapi mau gak mau diserang kayak kalian harus menahan beberapa damage yang masuk. Di sisi lain Facehager mendapatkan eliminasi pasti ke arah game. Menjadi eliminasi kelima untuk Aura Fire. Sudah terlihat cukup mendominasi sejauh ini, tapi kalau ngomongin gold laner, platingan juga udah diamankan oleh seorang Kabuki cukup jauh. Jadi ini menjadi keuntungan juga kekayaan untuk seorang Kabuki. Ya, dan Aura Fire ya sebagaimana tadi ya. Bagaimana cara untuk bisa menang Aura Fire? Yep. Dari awal. Mereka nge-pressure. Mereka bisa nge-build tempo mereka dari awal sana. Hai, dalam banget, masuk langsung ke relung hati jiwa yang paling dalam lah itu pokoknya ya. Sisa setengah bar lagi yang ada di dalam tubuh dari Zorizo. Dan hilang sudah Zorizo. Tapi di sini kita melihat juga dari seorang Kabuki mendapatkan eliminasi berikutnya. Gold lane cukup padat kali ini dengan 3 pemain dari Aura Fire. Dan sukses pastinya karena tanpa adanya match dalam beberapa waktu ke depan, free space untuk Kabuki, free platingan, bahkan bisa menjadi free outer turret. Oke, Turtle udah ada, tapi Kaye langsung aja membuat support perimeter ke bagian depan. Facehager, PD, seorang diri, maju, ada barrier yang udah langsung dibuka pula. Turtle dibawa ke bawah, ini pinter banget sih untuk Genki-nya. Dibawa ke situ agar mereka, pemain Aura masuk jauh, masuk lebih dalam lagi. Tapi untuk Kai-nya masih cukup pede, seorang diri ditabrak. Ada lagi di bagian belakang dengan counter langsung dihentikan begitu saja. Mereka pun masih bisa bertahan di area tersebut, di mana di bagian belakang Valentina pun mengcopy hal yang sama dan melakukan hal yang sama pula. Mereka pun berhasil mendorong mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Aura Fire dan Turtle-nya dicuekin begitu saja. Entar dulu baru disikat lagi. Terpancing oleh seorang Ki ya, meskipun nggak pakai tarikan Franco, nggak pakai air, tapi kali ini dropnya masih bisa memancing ke arah high. Dan ini menjadi kerugian karena jalurnya hilang. Max udah dapetin Turtle mereka yang kedua. Iya, sama seperti di statistik yang di awal di mana dari Bigetron mereka secara objektif. Mereka kuat banget, mereka dapetin turret yang di top, mereka dapetin 2 kali untuk Turtle juga. Tapi Aura Fire dari sisi kill point mereka selalu ngajak untuk melakukan team fight. Waduh itu dia untuk Flappy-nya maju lagi tadi. Alex Topana blow dan langsung dikeluarkan Max. Mundur, Moreno masih stay, tapi Zorizo tidak ada kata mundur di dalam tubuhnya, di mana dia seorang diri mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya dan Moreno harus mempop up MMU-nya di situ. Iya, sayang banget sebenarnya untuk menyelamatkan 1 pemain, tapi nggak jadi masalah. Yang penting masih bisa sustain untuk beberapa pemain dari Bigetron Alpha. Cuma masalah kali ini Godiva dalam ancaman Kinya mencoba untuk maju ke bagian depan, terstun di sana Fluffy dalam beberapa detik saja, dan belum ada inisiasi fight yang mau dibuka terlalu jauh oleh kedua tim. Yap. Untuk Kadita masih aman, tapi ketahuan posisinya. Yes, Hai dengan namanya The Genius One akan mengarah ke Feather of Heaven dari Karinanya. Defense item sebentar lagi bakal dijadikan juga oleh dia sendiri. Dan sebenarnya ini dari Benedettanya
dia juga melakukan build ke arah dia. Jadi biar lebih tebal juga, lebih sustain dan bisa melakukan mobilitas tanpa perlu takut untuk bisa di pick up dengan sangat cepat. Yap, Molten Nation-nya udah jadi, Blade Armor-nya udah jadi. Mau ngarah kemana lagi, dan sekarang Sorizo ya di bagian bawah. Selalu ada 2 orang, emang harus 2 orang ditugaskan khusus mendapatkan Sorizo. Tapi di area berbeda, ada Rock Wave dikeluarkan. Godiva berusaha untuk kabur langsung di area tersebut dengan bibir patch langsung dikeluarkan begitu saja. Kabukinya langsung terangkat dengan ada efek dari Wild Shot, tapi Max-nya berhasil mundur ke area yang berbeda. Dan untuk kali ini tertinggal pula Grok yang ditembakin terus menerus. 1 hit terakhir, Fluffy berhasil dengan Phantom Slash-nya langsung mendapatkan damage terakhirnya di mana Hai tetap maju ke bagian depan dan magical damage-nya ditembak Raider Apathy, hilang sudah dengan combo yang begitu baik dilakukan Aura Fire. Aduh, combo lagi Kabuki kembali dengan Matrix-nya, kembali lagi memberikan permainan yang luar biasa dengan 1 last hit-nya. Tapi kita bakal menurunkan tempo terlebih dahulu karena sebentar lagi Turtle sudah spawn bahkan menjadi satu tempat pertempuran yang harusnya bisa dilakukan juga oleh kedua tim, mengingat sama-sama udah standby ke arah ultimate. Cold Altar bisa dibuka dari Facehugger maupun dari seorang Moreno. Yep, Feather Heaven pun tadi udah dimiliki oleh Hai ya Om ya. Ya, Feather of Heaven akan ada extra attack speed lagi pasti untuk memberikan basic damage ke lawannya dia. Cuman ini dari Hai dia nggak bisa masuk asal-asalan juga karena ada Pakito. Pakito dengan knockup strike-nya akan bisa meng-cancel dan bahkan melumpuhkan untuk Hai sendiri. Jadi masih kumpulin stack dulu sih sebenarnya buat Hai sekarang. Dapetin stack-nya, lepasin Endless Shard-nya ke hero yang tipis. Tuh, ini ngeri-ngeri sedap juga ya untuk Hengki ataupun KYY yang memang harus nge-open map, harus maju, harus masuk duluan dan oh my god, Turtle-nya dicolong oleh Bigatron Alpha dan Wildcard ada di area mid. Phantom Slash dikeluarkan, mereka pun diusir mundur harusnya, atau pemain Bigatron Alpha akan memaksakan keadaan untuk bisa mendapatkan satu mid outer tower yang ada di area tengah dan Sorizo masih anteng aja. Iya, sayang banget ya satu retribution harus berhasil dihilangkan untuk seorang Hai. Menunggu beberapa saat ke depan, tapi jelas Moreno udah mulai galak di level yang ke-10 dengan keunggulan level. Untuk seorang Valentina sendiri ini akan memberikan damage yang lebih besar ke arah teman-teman dari Aura Fire, tambah lagi dia mengamankan satu ultimate dari seorang Facehugger. Iya, itu ultimate yang penting banget ya buat bisa diamankan oleh Valentina sendiri karena itu akan impact-nya gede banget untuk area dari tim fight. Dan kita lihat dulu untuk replay by Samsung Galaxy A series, gimana ini kombinasi dari Endless Shard dan juga Rainer Apathy yang dilepaskan ke arah dari Max. Tus. Tuker ngeri, headshot. Langsung aja tuh nggak bisa gerak kemana-mana lagi. Cukup turun tempo permainannya, tapi tidak untuk Sorizo. Di saat dia melihat ada satu player yang memang menganggur di bagian depan dan Rock Wave-nya akan dikeluarkan ke tidak. Di bagian belakang Ren Rapate tadi ditembakkan pula tapi tidak mengenai ke arah siapapun. Belum kena ke arah siapapun, tapi kalau kita ngelihat dari segi objektif memang Bigatron Alpha udah unggul dengan 2 outer turret yang mereka amankan di area top maupun di area bottom lane. Kali ini udah bergeser, semua fokusnya ada di area mid lane karena dari seorang Hai langsung memberikan surprise begitu saja. Kayaknya dalam ancaman satu wasit dengan begitu banyaknya pisau yang dibuka oleh seorang Hai cukup untuk mendapatkan eliminasi lagi. Ya, itu damage yang cukup burst ya keluar dari Amon untuk Hai. Nice banget sih udah itu ya. Bahkan dari Grok sendiri yang kita tahu nanti mungkin untuk late game ya dia bakal nge-build up item-item defense, tapi harus nunggu dulu sebenarnya buat Grok. Dan ya, aduh. Ditembaknya di sana, deg-degannya di sini ya. Memang Sakit banget Mas. Tapi kalau kita ngelihat juga Lord sudah mulai muncul ke dalam lane of down di menit yang ke-10 di sisi lain. Hai berhadapan langsung dengan seorang Sorizo dan mengusir saja supaya bisa ngedapetin orange babnya. Tapi Sorizo nggak berhenti sampai di sana, masih ada lawan berikutnya yang harus dia hadapi yaitu dari seorang Fluffy. Petrify sudah dibuka, cukup menahan dalam beberapa saat tapi gak ada damage yang terlalu terasa buat seorang Sorizo. Iya, Sorizo pintar memainkan dari setiap pukulan ataupun skill yang dia miliki, menambah lagi dari lifesteal yang dia punya, penuh lagi darahnya, ditambah dengan dari Fluffy yang memang full item defense sepertinya. Ya udah, nggak akan ada damage yang cukup untuk mengikat langsung ke arah Sorizo. Ya, sini dia untuk Lord udah mulai dicicil sedikit demi sedikit menjadi satu pancingan untuk Bigatron Alpha ataupun dari Aura Fire yang sama-sama sudah melakukan setup. Moreno menahan Cold Altar terlebih dahulu, belum ada inisiasi yang mau dibuka dan Conceal yang akan menjadi satu inisiasi. Godiva diusir di sana, kayaknya akan memberikan satu pressure tapi masih ada Cold Altar yang dibuka oleh teman-teman dari Facehugger, bahkan skill is free. Dia bakal terus Kabuki, satu pemain terjebak tampaknya dari seorang Moreno nggak bisa melarikan dirinya juga. Mega kill bagian dapatkan oleh Aura Fire dan harusnya ini bakal jadi free Lord untuk Aura. Oke, free Lord.
Kecuali karena Zorizo pun langsung ketahuan di area tersebut, di mana dia harus menghadapi langsung karena 5 orang. Sejauh ini dia masih bisa berandai, dia masih bisa kabur dari tersebut. Dan Zorizo pun masih bisa selamat, ditembaki tapi masih bisa digojek. Ada satu data yang berhasil langsung dihasilkan, di mana sekarang untuk Lordnya berhasil langsung diamankan pula. Max yang mau bertahan kemana? Mau pergi ke arah mana? Mencoba untuk mengejar langsung ke arah Hai, tapi Hai dilindungi oleh rekan-rekannya begitu banyak dan selamatlah dia. Itu Petrify-nya ya, menyelamatkan seorang Hai, bahkan menyelamatkan seorang Kabuki juga. Tapi meskipun harus kehilangan Outer Mid turret, Aura Fire masih punya keuntungan ke arah Lordnya. Yes, dari itemnya juga sekarang udah mulai pada jadi sebenarnya. Radiant Armor adalah salah satu item yang dibutuhkan untuk berhadapan dengan tipe Magic seperti ini ya. Damage yang diberikan oleh Hai misalnya. Waduh, itu Fluffy ditumbuk agak ngeri juga, mundur lagi deh ya. Sabar dulu, tahan dulu, Lordnya kerja sendiri, solo karir di bagian bawah, inner turret-nya berhasil ditumbangkan. Dan inner turret yang ada di area mid kemungkinan akan menyusul sesaat lagi. Ya, sini dia dari serangkaian yang coba untuk mempertahankan dengan seluruh energi yang dia bisa berikan. Karena Lordnya udah mulai masuk di bagian bawah tadi. Hai! By one situation dan solo kill ke arah Matt. Oke, mereka kehilangan satu damage dealer utama juga dari Bigeton Alpha. Alex Final Blow mulai masuk ke bagian dalam, di mana ada Lord yang menjadi satu backupan mereka. Renner Rapati ditembakkan di bagian belakang, tidak kena karena siapapun. Dan mereka Bigeton Alpha masih punya nafas tambahan. Wah, mereka punya nafas tambahan tapi Caster nggak punya ya Pak Bulung ya. Dan Iya, ini ini harus punya benar-benar juga nih kita nih ya. fight yang intens banget dari tadi diberikan oleh kedua tim. Satu outer turret lagi berhasil diamankan, tapi kalau kita ngeliat damage deal by Ace, itu diamankan oleh Hai paling tingginya, karena emang kita ngeliat beberapa kali ultimate-nya selalu bisa merontokkan HP yang tersisa. Kabuki, ya ampun, itu tadi dia nge-slide ke depan dengan tactical reposition, ditembakin damage yang masuk semua. Itu tank di depannya loh. Yes. Damage-nya berasa banget. Bocor semuanya sih. Dan Aura Fire sekarang mereka lagi leading dari sisi kill point-nya. Dan mereka harus lebih sabar lagi juga untuk menunggu objektif-objektif berikutnya. Yap. Karena secara level ini mereka udah unggul sangat-sangat jauh sekali dibandingkan dengan Bigeton Alpha. Ini perbandingannya ada sekitar di angka 6 ribuan ya Om ya. Ini Iya. udah lumayan, udah ada perbedaan beberapa item. Dari sisi level juga udah terlihat, atributnya pun akan sangat jauh sekali. Ya, masih di 13 menit pertama untuk kedua tim kali ini. Ada Aura Fire yang udah mendominasi. Harusnya mereka nggak bisa bikin celah lagi, karena kalau misalnya celah terjadi, ini bakal jadi mimpi buruk untuk Aura Fire. Moreno, Max, dan juga Matt kalian udah mulai mendekat, tapi Ki yang ketahuan terlebih dahulu diusir lagi oleh seorang Fluffy, digoda sedikit di sana. Dan ini dia untuk item Vision, tapi kita masih melihat Fluffy terjebak di antara beberapa pemain di sana. Benar-benar dua yang dikeluarkan juga oleh seorang Manjodiva. Wave-nya hanya untuk melarikan diri dari Kotasan yang dibuka oleh kedua tim kali ini. Hacker akan segera mundur, tapi masih ada damage yang bisa diberikan. Kabuki is coming, Kabuki akan memberikan bantuan, tapi ternyata Bigeton Alpha memutuskan untuk mundur. Tidak ada yang tumbang loh. Dua ke altar tadi terlihat di area tersebut. Iya, saling memberikan waktu satu sama lain juga ya. Tapi ya kalau kita melihat memang sekarang objektif sudah akan keluar untuk Aura Fire. Tinggal bagaimana respons dari Bigeton Alpha sekarang. Kalau mereka mau coba untuk kontes, mereka harus bermain cukup berhati-hati. Karena berulang kali juga kita selalu melihat tim fight yang terjadi sekarang ini adalah dari Matt. Itu bisa dipaksa untuk recall. Dan ini membuat mereka harus sempat lawan 5 lagi dan lagi. Yap, atau mereka harus memukul mundur ataupun agak menarik ulur sedikit sambil menunggu Godiva juga dari Aura Fire, di mana Petrify pun belum ada sejauh ini. Petrify ditahan terlebih dahulu juga, itu kemungkinan akan menjadi salah satu pendongkrak utama pula di dalam sebuah serangan yang akan mereka bangun. Kabuki ngambil dulu ke arah Elite Wonder, 3-2-40 tadi poin damage-nya hilang semua satu hit. Ya, ini udah mulai mendekat ya, perlahan tapi pasti menuju ke arah Lord berikutnya di 15 menit. Tapi kita masih belum bisa melihat di mana dari seorang Matt menerima damage yang luar biasa, sakit sampai ke arah setengah HP. Dan melihat memang situation juga di area top lane kali ini, Zorizo gak mau kehilangan satu pandangan pun di area top lane. Yap, sementara ini akan menjadi sebuah informasi yang cukup baik, di mana tidak ada retribution di area tersebut. Tapi mereka memulai lagi invasi yang akan dilakukan. Ada Battle Mirror Image yang langsung dikeluarkan pula. Renner Apatinya nyenggol ke arah tubuh Max. Ada damage yang sudah masuk, mereka dipukul mundur. KY tumbang, berarti Lord kali ini akan menjadi milik dari Aura Fire kembali. Lord berikutnya, ini menjadi change yang semakin besar untuk Aura Fire, tapi masih nggak menutup kemungkinan. Bigeton Alpha 14 detik lagi yang dibutuhkan untuk KY kembali. Masih ada Moreno bisa memberikan damage ataupun dengan Cold Altar-nya bisa menyelamatkan teman-teman dari Bigeton Alpha. Ya, mereka masih bisa melakukan defense karena setelah ini juga Ki masih akan melakukan respawn. Tapi ini harus berhati-hati banget dari Bigeton Alpha. Mereka gak boleh untuk membuang secara sia-sia source skill yang dimiliki oleh mereka. Jadi Cold Altar harus bisa di keep up sembari untuk melakukan team fight. Jangan sampai kepancing terlebih dahulu. Dan Aura Fire mereka bisa berjalan.
berbarengan bersama dengan Lordnya, mereka bisa buat dapetin semua base turret terlebih dahulu. Yep, ini dari wave minion aja memang udah diatur semuanya. Coba lihat. Di bawah mereka hantarkan, di atas mereka bawah, digiring juga bersama dengan Lord. Di tengah, ditahan dulu. Wave minionnya akan masuk secara bersamaan, akan mendobrak pertahanan yang dimiliki oleh Big Ton Alpha secara bersamaan pula. Dan sekarang satu bestar yang ada di area top lane pun udah langsung dihancurkan, tapi Hai mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Hanya ada 2 bar SP di dalam tubuhnya untuk kali ini. Max masih melihat dari kejauhan, belum bisa maju, dan Lordnya menjadi fokus utama mereka. Belum lagi di area mid, Sorizo menghilangkan satu wave minion dan juga gerobak one-time yang begitu besar. Mulai maju ke bagian depan, ada flicker dan juga Wildcat, tapi gak kena karena siapapun. Malah untuk kali ini dengan ada Blaze yang dikeluarkan pula, ini akan menjadi 2 informasi yang begitu baik. 2 ultimate tidak ada. Wah, ini 2 ultimate udah nggak ada, sama seperti Aura Fire sebenarnya, tapi Hai udah kembali dengan ultimate-nya, menjadi chance yang lebih besar juga kalau misalnya mereka mau commit ke arah team fight. Ya disiplin yang bagus sebenarnya ketika Aura Fire menahan tadi untuk bisa join atau commit lebih banyak lagi, tapi itu dia damage dari seorang Hai gak terlalu banyak yang masuk ke arah seorang Kaye, dan memang itu yang dilakukan oleh seorang Kaye, tapi best damage-nya harus hilang di area middle lane-nya. Masih ada beberapa counter yang akan segera dibuka, satu tembok untuk menghalangi 2 pemain dari Aura Fire, tapi Kabuki punya damage yang terlalu jauh. Reja Pabulu. Siap. Ini sangat menyakit, tapi belum berakhir karena ada konsel dan juga satu flashing duet plus WW yang udah langsung digunakan, dan belum ada satu pun yang tumbang di mana. Hanya ada Immortal yang pecah. Bahkan untuk kali ini Fluffy dengan Immortal memecah di mana, di bagian belakang, dan hanya berusaha untuk kabur yang tersebut di mana sekarang. Ada shutdown berhasil tercipta. Fluffy-nya harus mundur ditembaki, tapi masih cukup tebal. Hanya ada satu player lewat tim fight sebesar itu. Wah, Bigetron Alpha menolak untuk kalah terlalu dini. Ini masih di menit yang ke-18, sebentar lagi akan memasuki late game. Tapi kalau memasuki late game, apa yang akan terjadi, Om Wawa? Ya kalau di late gamenya, kalau memang Big Ton Alpha mereka masih bisa tarik ulur ya. Ini keunggulan untuk Big Ton Alpha masih ada. Mereka masih ada Cloud sebenarnya yang bisa cepat dari membersihkan minion dan juga langsung melakukan burst down ke arah hero-hero dari Aura Fire. Dan Kabuki dengan mouse pick hero-nya Beatrix dan juga Fanny di sini. Masih dengan 50% sebenarnya untuk win rate-nya dia ya. Tapi memang ini adalah pemain yang unik karena gak cuma di gold lane pastinya. Dia bisa beralih fungsi menjadi jungler untuk tim dari Aura Fire. Dan Beatrix yang sejauh kita melihat ini adalah game ketiga Beatrix yang terjadi. 2 game tadi di awal yang punya Beatrix selalu bisa mendapatkan poin game kemenangan. Weh, itu coba lihat Kaye numpang baru masukin kaki kanannya doang ke rumput. Baru kaki kanan tuh udah kayak gitu damage-nya masuk semuanya, sisa 2 bar aja LP di dalam tubuhnya. Tapi di area atas kalau kita lihat dari minimap, Sorizo dan juga Hai berada di dalam satu tempat yang sama, plus sekarang bertukar tempat. Iya, ini dari Aura Fire benar-benar pengen ngedominasi semua rumput-rumput yang mereka miliki. Jangan sampai ada yang masuk, bahkan checking lakukan oleh seorang Godiva. Dan satu tembakan Koneka Moreno, setengah darah hilang itu dibocorin semuanya. Ini benar-benar kamu yang makan nangka, aku yang kena getahnya itu tadi ya. Itu dia di depan tadi tuh untuk si matnya di luar rumput, tapi yang kena malah rekannya Moreno yang ada di dalam rumputan itu sendiri. Ya, tapi nggak jadi masalah sih ya, ketika Moreno dia masih bisa kembali lagi, dia masih punya regen yang cukup deras juga, ngebuat ada satu kesempatan untuk melakukan perebutan ke area Lord. Lord udah dicolek oleh Max. Terkena efek knock-up-nya kah? Tidak, hampir aja. Kalau kena tadi bisa aja momen tersebut dimanfaatkan oleh pemain dari Aura Fire. Mereka perlahan mulai mundur, mulai menggiring untuk Lordnya ke arah yang lebih jauh dari jangkauan anak-anak Aura Fire, dimana untuk pelatihnya kali ini Alitovan belum jadi dikeluarkan begitu saja, membuat sebuah garis dan gak boleh dilewatin oleh Bigetron Alpha. Coba untuk ditarik terlebih dahulu untuk Lordnya, tapi Aura Fire punya zoning out yang begitu bagus. Dengan adanya Fluffy, semuanya didorong mundur. Tapi sejauh ini kita masih melihat dari seorang Moreno. Cold Altar sudah diamankan dengan skill IMU-nya. Max juga udah berjaga di sekitar sana dengan HP yang benar-benar tebal banget. Tapi Kaye masih begitu sabar juga untuk memberikan satu zoning out. Oke. Sepertinya ada... Waduh. Sabar ya teman-teman ya, kayaknya tadi Aurora menginvasi itu ya. Waduh, di-freeze ya, kena freeze gitu. Sabar, kena freeze. Sabar. Ukuran antara Bigetron Alpha versus Aura Fire dan Lordnya ke reset. Habis ini mereka akan melakukan apa lagi, itu yang akan kita saksikan bersama-sama. Iya, terreset Lordnya, tapi udah ada pergerakan dari Aura Fire cukup ofensif sejauh ini. Kayaknya bakal menjadi target utama seharusnya sebagai badan terdepan, tapi tepat di sana. Satu udah dimakan Godiva. Out of nowhere mendapatkan Moreno dari menjadi kesempatan besar untuk bisa mendapatkan kemenangan.
Aiman di sana memberikan ultimate dan Max hilang pecah sudah immortal tapi masih ada Max. Blessing with Steel ada tapi monster kill dari seorang Kawiki. Sorizo dan base-nya hancur. Base-nya hancur. Menjadi kemenangan untuk Aura Fire. Wow. Wow. Ini cepet banget loh. What? Ya, karena tadi memang posisi dari